Di sebuah toko jam yang sangat rapi, hiduplah jam tangan kecil yang terbuat dari perak. Dia sangat bangga karena selalu tepat waktu. Dia memiliki jarum yang presisi dan tali yang berkilau. Dia adalah jam tangan yang paling mahal dan paling disukai di toko itu. Namun, tidak ada yang mau membelinya. Hari demi hari, jam tangan itu menunggu. Dia mendengar cerita dari jam-jam lain yang sudah laku terjual. Ada jam dinding yang pergi ke sekolah, jam tangan sport yang pergi ke gunung, dan jam alarm yang pergi ke rumah seorang koki. Jam tangan perak itu merasa sedih. Dia merasa ada yang salah pada dirinya. Suatu hari, seorang gadis kecil bernama Rina datang ke toko. Ia melihat jam tangan perak itu, tetapi ia tidak membelinya. Ia hanya memandanginya dengan wajah sedih, lalu pergi. Malam itu, jam tangan perak itu bertanya pada jam dinding tua, "Kenapa tidak ada yang mau membeli aku? Apa aku tidak berguna?" Jam dinding tua itu tersenyum. "Kau terlalu sempurna, nak. Kau hanya berguna untuk mengukur waktu, tapi tidak ada yang bisa melihat keindahan dari kesalahanmu." Jam tangan perak itu tidak mengerti. Keesokan harinya, Rina datang lagi. Kali ini, ia membawa sebuah tas kecil. Ia mengeluarkan kuas dan cat air dari tas itu, lalu mulai melukis di sebuah kertas. Ia melukis jam tangan perak itu, tapi lukisannya tidak sempurna. Ada cat yang menetes, ada jarum yang miring, dan ada goresan yang salah. Rina tidak peduli. Ia terus melukis, dan di setiap kesalahan, ia tersenyum. Jam tangan perak itu melihat itu, dan merasa aneh. Kenapa anak itu tidak melukisnya dengan sempurna? Malam itu, Rina kembali. Ia menaruh lukisannya di dekat jam tangan perak. Lalu, ia membisikkan sesuatu pada lukisan itu. "Terima kasih, kamu sudah mau menunggu." Jam tangan perak itu terkejut. Dia melihat lukisannya yang tidak sempurna, dan dia melihat ke mata Rina. Ia tidak melihat wajah sedih lagi. Ia melihat wajah yang penuh harapan. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Dari lukisan yang tidak sempurna itu, muncullah kilatan cahaya kecil yang melayang di udara. Kilatan itu mendarat di atas jam tangan perak, dan jam tangan itu tidak lagi terasa kaku. Jarumnya tidak lagi bergerak dengan presisi. Ia bergerak dengan lembut, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari lukisan itu. Jam tangan perak itu akhirnya mengerti. Ia bukanlah alat untuk mengukur waktu. Ia adalah bagian dari sebuah cerita. Ia tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu ada di sana, menunggu hingga seseorang melihatnya, dan menggunakannya untuk menciptakan keindahan. Sejak saat itu, jam tangan perak itu tidak lagi menunggu. Ia tahu, tugasnya bukanlah untuk diukur, tetapi untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan ia bangga, karena ia telah menemukan makna yang jauh lebih berharga daripada hanya sekadar menjadi jam tangan.